Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal dan bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bangun tangan yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita ini sebenarnya pendeta itu arahnya itu ke rohani. Tidak ngomongin saint sebenarnya. Saint itu hanya numpang lewat. Tapi karena ini sedang pembahasan dari visi Tuhan dari kekekalan, ada menyinggung sedikit tentang penciptaan, mau nggak mau ada harus bisa membuktikan dengan ilmu sains. Hari yang ketiga adalah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Setelah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan tahu bahwa tumbuh-tumbuhan ini memerlukan yang namanya matahari untuk proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanan pada daun. Maka pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Artinya hutannya sudah ada. Hutannya sudah ada. Pohon-pohon buah-buah sudah ada. Tapi yang makan belum ada. Lalu diciptakanlah makhluk-makhluk purba, hewan purba, mamut, ya, dinosaurus, tyrannosaurus, ya semuanya. Termasuk yang burung terbang. Zaman dulu purba burung bukan burung seperti ini. Burung yang moncongnya panjang, yang terbang kayak kelawar itu. Apa namanya? Bukan di Google aja namanya ya. Jadi ini di zaman purba. Di zaman purba itu semua hewan purba itu musnah. Karena bumi ini pernah mengalami 4 musim es di zaman es. Itulah semuanya pada mati semua. Nah,
Kita akan membahas sedikit tentang penyebab zaman es di masa lalu. Saya ambil yang terbaru nih. Penelitian yang terbit di Proceedings of the National Academy of Science pada 9 Januari 2026. Berarti yang terbaru saya ambil. Mencoba menelusuri apa penyebab penurunan suhu ekstrim bila bisa terjadi di bumi. Tim ahli internasional yang dipimpin oleh Universitas Southampton menemukan bahwa konsentrasi kalsium di laut telah menurun lebih dari setengahnya selama 66 juta tahun terakhir. Menurut studi, pergeseran kalsium yang dramatis mungkin telah menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca utama dari atmosfer sehingga mendorong pendinginan global. Itu penemuan terakhir dalam ilmuwan. Nah, 4 musim es yang terjadi adalah satu zaman es huronial, itu kira-kira kurang lebih 2,4 sampai 2,1 miliar tahun yang lalu. Angka itu jangan jadi patokan karena kurang lebih saja perkiraan. Zaman es huronial adalah salah satu periode glasial pertama yang diketahui terkait dengan penurunan kadar gas rumah kaca terutama metana. Periode ini berlangsung selama era Paleoproterozoikum. Yang kedua adalah zaman es Kryogenian, kurang lebih 700 sampai 635 juta tahun yang lalu. Zaman es Kryogenian dianggap sebagai periode glasial terparah, jadi musim es yang paling parah, di mana bumi kemungkinan besar sepenuhnya tertutup oleh es, bumi bola salju. Jadi bumi itu kayak bola salju. Ini paling parah katanya, menurut ilmuwan. Hipotesis ini didukung oleh bukti geologis seperti tilit dan lapisan es di garis lintang tropis. Zaman yang ketiga adalah zaman es Karo. 300 sampai 260 juta tahun yang lalu. Terjadi selama era Paleozoikum. Zaman es Karo disebabkan oleh pembentukan superkontinen Pangai yang mengubah pola arus laut dan iklim global. Yang keempat adalah, karena ada 4 musim es kan, zaman es kuarter 2,58 juta tahun yang lalu. Zaman es kuarter adalah zaman es terbaru yang masih berlangsung sehingga saat ini. Meskipun kita saat ini berada di periode interglasial, lapisan es masih ada di kutub dan pegunungan tinggi. Jadi dianggapnya kutub utara dan kutub selatan itu kan dingin, termasuk gunung-gunung yang tinggi itu dianggapnya masih zaman es, tapi di daerah-daerah tertentu aja. Itu menurut pengetahuan, tidak secara global lagi. Nah, penyebab zaman es melibatkan faktor-faktor yang kompleks, termasuk faktor astronomis, siklus Milankovitch, perubahan orbit bumi, kemiringan sumbu dan presisi mempengaruhi distribusi radiasi matahari. Jadi kemiringan itu mempengaruhi. Ada yang mataharinya sinarnya nggak kena gitu. Apa itu presisi bumi? Nah, saya terangkan. Adalah perubahan lambat pada arah sumbu rotasi bumi yang membentuk gerakan melingkar mirip dengan putaran gangsing. Nah, jadi begini, putar begini lagi. Tapi agak miring gitu. 2. Faktor geologis yang penyebab tadi apa? Zaman es ya. Faktor geologis perubahan konfigurasi benua dan pembentukan gunung dan mempengaruhi arus laut dan pola angin. Apa itu konfigurasi benua? Adalah susunan bentuk atau tata letak hamparan darat sangat luas di permukaan bumi yang dibatasi oleh samudra atau perairan laut. Dan susunan bentuknya, tata letak hamparan daratnya. Oke, susunan ini bersifat dinamis dan tidak tetap berdasarkan ilmu lempeng tektonik. Benua-benua di bumi harus bergerak dan berubah posisinya dari waktu ke waktu di atas lapisan mantel bumi. Jadi lempeng bumi itu dinamis, tidak berubah. Itu yang membuat itu terjadinya pulau-pulau, terjadi pemisahan. Makanya kalau Anda perhatikan antara Banyuwangi dan Bali bentuknya sama. Diperkirakan itu dulunya nyambung. Sama kalau nggak salah Merak dan Sumatera. Itu bentuknya juga sama potongannya. Itu diperkirakan dulunya nyambung. Karena terjadi pergeseran lempeng bumi, jadi dia terpisah. Nah, kurang lebih gitulah. Terus saya baca biar cepat ya, karena saya tidak terfokus ke sini. Nah, apa itu mantel bumi? Tadi katakan ada mantel bumi. Adalah lapisan
lapisan bantuan padat dan panas yang terletak di antara kerak bumi, lapisan paling luar, dan inti bumi, lapisan terdalam. Jadi ada antara kerak bumi dan inti bumi, di tengahnya itu ada lapisan yang panas, namanya mantel bumi. Faktor yang ketiga, zaman es itu bisa global, katanya faktor atmosfer, penurunan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Yang keempat adalah aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi besar dapat mengeluarkan partikel aerosol yang memblokir sinar matahari. Ya, oke, ini jadi 4 ini. Dia bilang katanya karena vulkanik juga bisa gunung meletus terus gelap matahari, jadi dunia gelap, jadi apa? Mataharinya nggak bisa tembus, jadi buminya menjadi dingin. Ini menurut ilmu pengetahuan. Ternyata dari 4 ini sekarang juga lempengan bumi bergerak, terjadi tsunami, tapi kok nggak jadi zaman es? Kasus saya gitu. Nah, menurut ilmuwan, sekarang masalah vulkanik ya, gunung berapi, kata itu penyebab daripada zaman es. Letusan gunung berapi pertama kali di bumi diperkirakan, selalu ada kata diperkirakan, jadi jangan terpatok pada angka, lebih dari 3,8 miliar tahun yang lalu karena usia bumi yang sangat tua dan aktivitas lempeng tektonik yang terus mendaur ulang kerak bumi. Bebatuan dan bukti fisik dari letusan paling awal disebut sudah sangat sulit ditemukan atau telah hancur terkikis. Jadi kadang-kadang gunung berapi zaman purba dulu katanya bumi jadi dingin karena matahari nggak tembus, maka terjadi pembekuan. Ternyata terjadi letusan gunung berapi tidak terjadi zaman es loh. Nih, pakar tsunami mengatakan bahwa potensi tsunami akibat longsoran gunung anak Krakatau bisa diprediksi dengan merujuk pada letusan dahsyat ibunya Krakatau pada tahun 1883. Tapi bagaimana letusan itu berdampak pada dunia? Ketika itu erupsi besar Krakatau menghancurkan sepertiga badan gunung api yang mengakibatkan tsunami. Masa gunung atau anak Krakatau yang sekarang tidak sampai 30% yang masih ada nih anak Krakatau nih. Dari besar gunung Krakatau dulu, jadi udah hancur yang besar itu, tinggal anaknya. Tapi potensinya sama karena dia menyimpan tipe letusan yang sama dengan ibunya dulu, bahwa potensi bahayanya ada di situ dan itu bisa saja meletus kapan saja dan dengan mekanisme yang tidak kita duga. Ujar pakar gunung berapi Abdul Muhaiz segala macam. Tuh, tanggal 25/12/18, baik tahun 2018. Terus lagi saat itu diperkirakan ada 36.000 orang yang meninggal waktu letusan gunung Krakatau ibunya tuh. Sebagian korban tewas karena luka bakar dari letusan gunung berapi, sementara korban lain meninggal akibat tsunami yang terjadi karena longsoran gunung api ke dalam kawah. Maksud saya begini, menurut ilmu pengetahuan, penyebab daripada zaman es itu ada karena aktivitas vulkanik, faktor atmosfer, dan faktor geologis pembentukan daripada arus laut dan pola angin. Dan yang keempat adalah aktor astronomis, perubahan orbit bumi karena kemiringannya. Ternyata sekarang juga diperhatikan bahwa bumi itu miringnya juga berubah. Tapi terjadi zaman es nggak? Enggak. Tahun 1883 juga pernah terjadi gunung letusan vulkanik dengan ibunya Krakatau. Terjadi zaman es nggak? Enggak. Saya tidak menentang ilmuwan. Itu faktor-faktor yang menentukan 4 ini yang menyebabkan zaman es. Ternyata kalau satu terjadi, enggak terjadi. Satu terjadi perubahan sumbu bumi, enggak zaman es juga. Terjadi vulkanik, enggak jadi zaman es juga. Ada satu faktor yang sangat mendominasi kenapa bisa terjadi 4 zaman es. Nah, ada satu faktor lagi. Yang ini kalau tidak ada, tidak mungkin terjadi zaman es. Karena walaupun 4 ini ada, tapi yang kurang yang satu faktor ini tidak terjadi zaman es. Percaya kata saya, karena saya lebih percaya atas Alkitab. Oke? Saya lebih percaya Alkitab daripada penemuan ilmuwan. 4 ini katanya penyebab dari zaman es. Tapi menurut saya ada satu faktor lagi yang dominasi
Itu yang penyebab utamanya. Apa itu? Kejadian 24. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebabnya Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi zaman purba belum ada hujan. Ada embun yang membasahi bumi. Supaya hutan-hutan yang sudah diciptakan Tuhan itu tidak musnah. Kan perlu air juga. Matahari sudah diciptakan. Jadi ada air, ada proses dari fotosintesa. Supaya hutan-hutan ini tetap lestari. Supaya dinosaurus tidak musnah. Dan kawan-kawannya. Dia musnah karena zaman es. Apa sih yang membuat zaman es? Nah, oke. 4 faktor ini saya tambah satu lagi yang menurut Alkitab yang paling mendominasi. Karena belum ada hujan, otomatis semuanya makan yang ada. Kalau belum ada hujan, belum ada yang mengusahakan tanah, belum ada yang bercocok tanam, oke. Jadi kalau dinosaurus dan kawan-kawannya dan manusia purba itu makan langsung aja. Namanya apa? Food gathering. Jadi makanan langsung diambil dari pohonnya. Namanya food gathering. Jadi tidak diolah lagi, langsung makan aja. Dinosaurus makan langsung aja. Oke? Setelah percampuran antara keturunan Adam dan keturunan manusia itu kawin, maka masuk di zaman yang namanya food production. Apa itu food production? Jadi makanan sudah diproduksi, sudah diolah. Sudah mulai masak-masak. Sudah ditemukan perunggu. Sudah dicambangkan zaman besi. Sudah ditemukan kapak. Yang sederhana itu. Bacalah. Sudah ada sejarahnya di Google ya. Itu sudah mulai terjadi. Kenapa? Yang bisa mengelola tanah. Yang bisa bercocok tanam adalah orang yang punya kesadaran akal budi. Kalau yang nggak bisa. Itu belum bisa. Langsung kayak makan aja, ada apel makan apel lah ya, kayak ada mangga makan mangga, pokoknya langsung aja gitu. Yang berakal budi adalah keturunan Adam dan Hawa. Lalu terjadilah percampuran. Itulah baru masuk dalam food production namanya. Zaman food production, jadi diproduksi, mulai masak-masak kecil-kecilan di goa-goa. Oke, kita tidak panjang ke sana. Terusnya, Kejadian 7:4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Jadi tadinya belum hujan, Tuhan sudah rencanain 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Jadi setelah tercampur antara manusia purba dan keturunan Adam, Tuhan mau hapuskan semua. Kejadian 7:6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya ke air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan haram, dari gunung burung-burung, segala yang merayap di bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Datanglah sepasang, artinya bukan Nuh yang ngumpulin ya. Oh ini merpati, ayo masuk, ayo enggak. Alkitab datanglah, jadi datanglah sepasang atas kehendak Allah. Kejadian 7:11, pada waktu Nuh berumur 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Supaya lebih tepat terjemahan FHYH. 7 hari kemudian ketika Nuh berumur 600 tahun, pada hari ke-17 dalam bulan kedua turunlah hujan dengan sangat lebatnya dari langit. Selain itu segala sumber air di bawah tanah pun meluap. Sumber air di bawah tanah naik dan ke permukaan air selama 40 hari 40 malam. Ada terbukalah tingkap langit. Tadinya nggak ada hujan. Karena hujan ada 2 sumber. Dari mata airnya meluap dan dari atas tingkap langit.
Saya kasih tahu, ini gambarnya. Ini penyebab utamanya zaman es. Ini kalau Anda ada yang titik putih ini, saya ada gambar. Ini anggaplah bumi, ya. Ini terus yang saya agak warna muda sedikit itu namanya Hasyamaim tingkat 1 atau langit tingkat 1. Nah, yang besar, inilah air langit. Air langit itu ada di mana? Kira-kira ada di mana? Ini. Jadi ada penambahan air di bumi. Tadinya air itu tidak sebanyak yang sekarang. Pertama dari sumber tanah, yang kedua dari langit. Nah, dari langit inilah ada namanya air langit. Oke. Buka Mazmur 148. Jangan dulu, jangan itu kesana dulu. Saya mau Kejadian 1:7. Atasnya, lihat atasnya tuh, Di fotokopi itulah. Di gambar itu paling atas. Kejadian 1:7. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang di atasnya. Cakrawala itu apa? Garis pertemuan antara, kalau Anda berdiri di pantai, garis pertemuan antara langit dan laut itulah namanya cakrawala. Nah, dia bilang ada air di atas cakrawala dan di bawahnya. Sekarang gini, Mazmur 148:4, lihat nih. Di bawahnya, baca aja. Saya mau cepat. Mazmur 148:4. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Tuh ada air. Sebelum hujan inilah bumi kita, di atasnya itu ada air yang belum diturunkan hujan. Maksud saya begini, dari 4 faktor zaman es, ini faktor yang utamanya. Karena ada air di atas, matahari gak bisa tembusnya kurang. Ditambah lagi yang tadi, yang vulkanik, yang itu dingin matahari. Gak tembus karena airnya tebal sekali. Ditambah 4 itu, bumi beku. Dinosaurus mati semua. Dan kawan-kawannya. Dan ada satu faktor. Air di atas langit. Itu yang buat matahari gak bisa tembus. Ditambah 4 tadi. Beku bumi. Tewas semua dinosaurus dan kawan-kawannya. Nah, pertanyaan adalah, dengar nih, saya bagi 2. Pengertian cakrawala di zaman purba dan di zaman sekarang itu berbeda. Oke? Di zaman sekarang yang namanya cakrawala, air di atas air dan di bawah cakrawala, ya, zaman sekarang nih. Ini garisnya di tepi pantai. Kalau yang di bawah cakrawala namanya air laut. Yang sekarang ya pengertian. Yang di atas adalah air yang di awan. Hujan. Yang sekarang nih, oke, awan. Zaman dulu pengertiannya nggak seperti itu kan. Kita bilang, hai air di atas langit tuh. Air di atas langit, bukan di atas awan. Di atas langit, berarti langit pertama, di atasnya lagi, hai air di atas langit. Kan ada langit tingkat 1, langit tingkat 2, dan langit yang ketiga. Air itu di atas langit, bukan air yang di awan. Jadi pengertian zaman purba, kalau Tuhan bilang, hai aku memisahkan air di bawah cakrawala dan di atas cakrawala, Tuhan mau bilang bahwa air laut itu yang di bawah namanya air laut. Yang di atas adalah air di atas langit yang belum aku turunkan. Pengertiannya beda. Kalau sekarang air di awan. Kalau dulu belum hujan, sekarang sudah hujan. Oke, pengertiannya berbeda. Jadi kalau Tuhan waktu memisahkan, itu dia sedang memisahkan air yang ada di atas langit itu dan air laut. Batasnya cakrawala. Zaman purba. Pertanyaannya adalah, Pak, air di atas langit itu di mana, Pak? Gitu kan? Nah, saya lebih jelimet lagi. Tahu nggak di mana? Yang Paulus berkata, aku melihat di atas sana, penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Itu di mana? Di langit tingkat 2. Artinya, air di atas langit adalah di
langit tingkat 2. Karena air di atas langit. Langit pertama di atasnya. Itu ada di langit tingkat 2. Kerajaan iblis. Waktu itu. Karena itu, dengar deh. Karena itu, satu-satunya penciptaan yang tidak pernah dikatakan baik hanya cakrawala. Loh, bener nggak Pak? Bener nggak nih? Pinjam kamu laptop tuh handphone. Pinjam handphone. Baru Anda kalau mau ngejelimet sini sama ATM. Ayo sini saya bukain, bantu sini. Buka Alkitab di sini. Sini, balik ke sisi saya. Mana ini? Nggak bisa buka Pak, saya Pak. Coba ini saya mau buka Alkitabnya. Alkitabnya mana? Mana Alkitabnya? Alkitabnya ya. Coba ya, sorry, Samsung aja, Samsung lebih gampang. Samsung, sorry. Ngunci terus soalnya di layarnya. Gak apa-apa, udah pakai ini aja, gak apa-apa, udah pakai Samsung lebih gampang. Oke. Sebentar ini gimana caranya nih? Oh, si atas kejadian. Pasal 1. Oh, ini juga susah dibukanya nih. Ini susah gimana bukanya? Ya ampun, Alkitab mah pada susah dibuka semua. Saya mau buka kejadian 1. Ngunci semua Kak. Itunya. Kejadian 1 ya. Kejadian 1. Dari awal pokoknya ada awal Alkitab. Lihat nih. Oke. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian pasalnya 1:3 ya. Pasal 1 ayat 3. Oke. Yang lain dengar. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat terang itu baik. Oke, terus. 9 ayat 9. Langsung loncat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saya mau kata baiknya. Oke. 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, ada baik ya. Oke. Ayat yang langsung 19. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, itu bulan dan matahari, yang ini yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk mengatasi menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, baik lagi. Terus lagi, cari yang kata-kata baik aja. 20. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ada baiknya ya. Oke. Terus 25.
Loncat langsung. Saya mau ambil kata baiknya aja. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Oke, benar? Ada kata baiknya di Alkitab? Benar? Oke. 30, langsung loncat. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan kepada tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya, jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadi pada pagi dan itulah hari ke-6. 5 kali dikatakan baik. Kok cuma 5 kali, Pak? Kan 6 hari penciptaannya. Kenapa cuma 5 kali? Ada satu yang Tuhan tidak bilang baik. Hanya 5 kali. Kalau Anda itu coba yang saya baca tadi. Hanya 5 kali. Yang satu kemana, Pak? Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Kok cuma 5 kali? Yang satu kemana ini? Balik lagi ke ayat atas. Ya, ayo. 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air, dari air laut dan air di atas langit. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Lalu semuanya itu pakai baik nggak? Nah, Tuhan tahu airnya gua taruh di langit tingkat 2 di kerajaan iblis. Gua nggak mau bilang baik karena ada musuh bangkotan di sana. Itu kalau belajar Alkitab ngejelimet mumet. Kan gak diperhatiin kan? Gak kan ini bedanya ATM sama doktrin teologi. Segala sesuatu yang tidak terpikir oleh dunia doktrin teologi, ATM tak kasih tahu karena sumbernya langsung daripada rema hobistis yang di atas. Hanya 5 kali dikatakan, waktu dia menciptakan cakrawala dan memisahkan air dari air, dia nggak bilang baik. Karena dia tahu di atas langit air itu berkumpul dedengkot itu tuh. Saya tidak mau katakan itu baik. Kalau Tuhan katakan baik, berarti dia berkatakan iblis dan kawan-kawannya baik. Nah, ngerti ya? Jadi penyebab dari zaman es memang 4 faktor ini. Tapi faktor yang utama ini. Nah, Anda lihat gambarnya. Jadi langit tingkat 1 ini bumi, langit tingkat 1. Nah, di langit tingkat 2 inilah air berkumpul. Di atasnya tidak ada lagi. Langit tingkat 3 itu adalah yang pernah Paulus ngomong. Di mana? Jadi kalau langit tingkat 3 lapis ya, saya baca dulu. Di mana melewati atmosfer, tidak ada lagi atmosfernya, itulah langit tingkat 1. Lewat planet-planet dan gelap, lewat bulan dan bintang dan matahari, itulah langit tingkat 2. Di sanalah air yang di atas langit, di kerajaan iblis. Langit 3 itu ditata Allah yang disebut Paulus sebagai apa? 2 Korintus 12:2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku nggak tahu. Allah yang mengetahui orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sorga itu Hasyamayim atau Kuranos, harusnya diterjemahkan tidak boleh sorga, harusnya langit. Karena Kuranos itu sky, lebih tepat. Yang sorga juga pakai Kuranos juga, Pak. Jadi Hasyamayim itu juga diterjemahkan langit dan diterjemahkan sorga bisa. Kuranos dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan sorga. Tapi dalam hal ini sebenarnya Paulus sedang mengomong orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Jadi Paulus pasti melewati langit tingkat 1, langit tingkat 2, dan langit tingkat 3. Waktu dia melewati langit tingkat 2, maka ditulis apa namanya? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara.
Waktu menciptakannya cakrawala, ada kata baik? Tidak ada. Sudah tahu biang kerok ngumpul di sana. Nah, langsung ngerti? Jadi artinya kalau mata air meluap dari tanah ke atas supaya mau banjir nih. Terus dibuka di langit tingkat 2, di air langit itu dibuka, otomatis buminya bertambah nggak airnya? Harusnya logikanya bertambah. Tapi ternyata waktu dia bertambah naik dari bawah, bertambah dari atas, bumi habis terkurung oleh air. Tidak ada lagi daratan. Kenapa sekarang bisa timbul daratan? Habis itu, ya dengar nih, Tuhan menghalau pakai hembusan napas. Dia kasih namanya angin. Nanti saya cari dulu. Nah, Kejadian 81. Kejadian 81. Lihat nih. Kejadian 81. Ada di situ. Oke, langsung kita baca aja lah dari Kejadian 7:16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu Batra itu di belakang Nuh. Jadi Tuhan yang suruh, ayo masuk sepasang-sepasang, masuk semua. Yang tutup pintunya siapa? Tuhan, bukan Nabi Nuh. Oke, masuk. Perintah Tuhan, masuk semua. Oke. Nuh. Kejadian 7:19, dan air itu sangat lebat bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupnya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Lalu Kejadian 21, lalu mati sebinasalah segala hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang air, binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi serta semua manusia. Termasuk ada tulis ikan nggak? Nggak ada. Artinya ikan-ikan purba tidak mati. Ada, tidak ada. Nggak ada tulis ikan kan? Hanya bintang darat, burung-burung udara, binatang liar, dan binatang merayap. Yang urusan di darat semua. Tewas termasuk manusia katanya. Lalu Kejadian 7:24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari. 3 bulan 120 hari. Benar? Berarti 4 bulan. Seluruh bumi diliputi oleh air. Tidak ada gunung-gunung lagi. Daratan ada nggak? Nggak ada. Kenapa kok bisa ada di Konghin? Kan ada daratan. Pertanyaan saya adalah, kan semuanya nggak gunung-gunung habis. Kenapa Anda bisa tinggal di Konghin dan Anda nginjak daratan? Kemana air yang begitu banyaknya? Lihat Kejadian 81. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam Batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutupnya mata air samudera raya dan tingkap-tingkap lain. Stop. Waktu ditiup oleh Tuhan, ngumpul di mana dia? Lihat gambarnya di belakang. Jadi ngumpul bumi itu airnya bentuknya seperti ini. Nih. Ada kan? Gambarnya nih, yang ada hitamnya nih. Ngumpulnya di mana? Di kutub utara dan di kutub selatan. Yang di tengah, khatulistiwa, kering. Benar? Makanya gunung es kutub utara, gunung es kutub selatan. Tutup air, tutup atas. Kumpul ujung. Maka lu bisa tinggal di Konghin sekarang. Kalau nggak ditiup angin, pindah ke planet lain kau. Airnya tetap jumlahnya sama, Isakar. Cuma ditiup sama Tuhan. Misah sana, ngumpul sana di kutub utara, ngumpul sana di tengah-tengah, kering. Ngumpul di utara, beku bener, ngumpul di selatan, beku. Itu jangan sampai ada pemanasan global ya. Itu kalau cair, ngalirnya kemana? Ke tengah nggak?
Makanya sekarang kenapa sering banjir? Kenapa Jakarta Utara airnya, lautnya lebih tinggi sekarang? Tanahnya turun. Karena pemanasan global. Industri-industri panas. Pabrik-pabrik ngeluarin asap semua. Knalpot semua. Anda pakai kendaraan panas semua. Pemanas. Makanya pelan-pelan baca di Google, kutub utara dan kutub selatan mulai sedikit-sedikit mencair esnya. Ngalirnya kemana? Ke tengah. Tenang, sudah diukur Tuhan. Sampai rapture, sampai kiamat, airnya tidak akan sebanyak menenggelamkan bumi lagi. Tetap ditahan Tuhan di kutub utara, kutub selatan. Yang cair itu dikit-dikit. Untuk apa? Manusia yang durhaka diberi tsunami sedikit. Tas. Jadi kalau di mana bencana air, itu memang peringatan. Karena Ebit GAD bilang apa? Mungkin ini hukuman, salah satu isyarat supaya kita lebih banyak berbenah. Benar? Itu memang cair-cair dikit-dikit nambah ke tengah untuk mukul orang-orang durhaka. Tas. Tapi tetap ditahan sama Tuhan. Tetap beku di utara dan selatan. Jadi begitu ya. Jadi air itu tidak ada gunung-gunung lagi. Tidak ada daratan lagi. Tuhan tiup. Kalau Tuhan tiup langsung dia ngumpul kiri atas bawah. Makanya waktu Nabi Musa dan Israel menyeberangi laut apa? Tiberu. Lalu waktu apa? Musa ketok laut apa? Tum. Lalu kita bilang apa? Lalu angin datang berhembus meniup air laut. Waktu air laut meniup, lalu airnya membelah. Benar kan kalau Anda ada air di baskom, coba tiup, langsung misah kan. Apalagi tiupan Tuhan, langsung misah. Makanya orang Israel dan Musa bisa lewat. Itu jangan mainan Tuhan itu. Membelah air langsung. Ayo Musa, lewat semuanya. Nah dalam hal ini juga tutup semua. Aduh nanti Batrandu gak bisa mampir-mampir kata Tuhan. Tiup ke angin. Ngumpul sana, ngumpul sini. Tengah kosong. Airnya sedikit maksud saya. Nah, makanya air kita bentuknya lonjong, elip. Karena ngumpulnya di sini dan ngumpulnya di sana. Sudah terbuka? Jadi kembali lagi, keempat faktor yang ditemukan ilmuwan itu bukan faktor penentu. Karena ada vulkanik juga nggak jadi zaman es, ada astronomi juga nggak jadi es, ada geologi perubahan lempeng juga nggak jadi zaman es. Penentu utamanya adalah air di atas langit, itu dia. Ditambah 4 ini beku sang dunia ini. Dinosaurus dan kawan-kawannya game over ceritanya. Jurassic Park part 3 langsung. Seri 3 maksudnya. Lengkap? Nah, inilah sekilas saya membahas masalah ini. Udah jam berapa nih Bu? Nah, oke lah sampai sini dulu ya. Udah 43 ya. Ya jadi jelas ya. Faktor penentunya adalah air di atas langit di Hasyamain tingkat 2. Di atas cakrawala memisahkan air dan air. Disitulah Tuhan berkata, aku gak mau katakan baik. Khusus cakrawala, aku gak mau katakan baik. Karena di situ banyak didengkot kata Tuhan. Yang lainnya di ngomong baik. Yang satu ini aku tidak katakan baik. Karena disitulah tempat air yang kutaruh. Dan di sana juga didengkot ngumpul semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai. Tuhan berikan kami tubuh yang sehat.
Jauhkan kami dari sakit penyakit seperti Engkau telah berfirman, jika Engkau taat dan mendengarkan segala perintahku dan melakukannya dengan setia, maka aku akan menjauhkan Engkau dari sakit penyakit yang pernah kutimpakan di Mesir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, segala pengetahuan telah Engkau curahkan di visi ATM Tuhan, supaya tidak ada lagi gap antara ilmu sains dan ilmu teologi, dan Engkau telah mengungkapkan satu rahasia besar di zaman purba Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. عندما أبحث عن سلام في قلبي لا أجده إلا في يسوع ربي. عندما أبحث عن سكون في دربي لا ألقاه إلا في يسوع حبي. لا أحد يقدر أن يعزي قلبي، لا بشر